Halo bosku, selamat datang di channel Alur Cerita Donghua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan berlimpah rezeki. Saat ini Mimin ingin membagikan kembali alur cerita dari film Donghua, Legend of Martial Immortal, dan Mimin ingin mengingatkan bahwa konten ini full spoiler. Sebelum menonton jangan lupa subscribe, like dan komen ya. Oh ya, jangan lupa aktifkan juga notifikasinya biar nggak ketinggalan video terbaru. Tanpa basa-basi berlama-lama selanjutnya, yuk kita langsung saja dengarkan cerita terbarunya. Episode 2201 Pertempuran Hidup dan Mati. Ledakan, ledakan, ledakan. Dunia yang bergetar sepertinya ditutupi oleh tirai yang teduh, dan hanya tersisa dua bintang yang menyilaukan. Dunia hanya melihat mereka, dan mereka bertabrakan berulang kali, dan setiap tabrakan disertai dengan kehancuran. Itu adalah Ye Chen dan Kui Luo, terutama yang mencolok dalam kehampaan yang gelap. Tidak ada yang menghitung berapa putaran yang telah mereka lawan, tetapi mereka hanya tahu bahwa penaklukan epik ini sangat tragis. Apakah benar-benar butuh waktu lama untuk bertarung? Apakah sudah berakhir? Penggarap manusia di surga menelan ludah mereka lebih dari sekali. Jika itu mereka akan sangat kelelahan. Tubuh suci tidak terkalahkan di dunia, dan Kuelo dipukuli menjadi seekor anjing. Talenta surga sudah habis, dan mereka duduk di tanah, bahkan suara mereka serak, tetapi mereka masih mengutuk. Di sisi berlawanan, talenta suku prasejarah bahkan lebih lesu, bahkan berbicara, mereka terengah-engah. Ini semua karena Ye Chen dan Kui Luo, keduanya sangat pandai bertarung, bahkan tim pendukung kelelahan karena dimarahi, tetapi pertempuran belum berakhir, tampaknya mereka bisa bertarung 1000 ronde lagi. Mengaum, mengaum. Mengikuti gema dari dua nyanyian naga, baik Ye Chen dan Kui Luo berubah menjadi naga ilahi, dengan satu kepala bersinar dengan cahaya keemasan dan yang lainnya dengan sifat iblis hitam, melayang dan terjalin dalam kehampaan halus, bertabrakan dengan keras, dan langit dipukul. Lagi dimanapun keduanya bertarung, mereka diledakkan sedikit demi sedikit. Saya tidak tahu kapan, saya melihat seseorang jatuh. Sekarang, para penonton semua bersemangat, pertempuran akhirnya akan segera berakhir. Pergi untuk melihat orang yang jatuh, tentu saja Kuelo, yang menderita kekalahan yang lebih buruk daripada yang terakhir kali. Tubuh iblis yang kuat telah setengah meledak, dan tulang iblis hitam pekat berlumuran darah merah. Hanya dengan melihat mereka semua merasa gemetar, dan mereka sama sekali tidak terlihat seperti manusia. Terdengar ledakan lagi, dan tanah terlempar keluar dari lubang yang dalam. Dan Ye Chen, juga berubah menjadi bentuk manusia, tidak jatuh, dan berdiri di langit, seperti monumen yang megah, tidak peduli kekuatan apapun di dunia, akan sulit untuk dihancurkan, dia seperti raja di dunia, menghadap ke Kuelo, menghadap ke orang biasa, meskipun dia terluka parah, tetapi semangat juangnya merajalela. Aku tidak percaya. Kuiro meraung, dan bergegas keluar dari lubang yang dalam lagi, membunuh di langit. Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, membalikkan tangannya dan membuat segel, Lingtian menutupinya, seberat gunung. Engah. Kui Luo, yang baru saja bergegas ke langit, memuntahkan darah setelah dihancurkan, dan kembali ke tanah, menghancurkan lubang yang dalam sebelumnya ke dalam jurang, dan tulang berdarah yang runtuh dan terbang memenuhi langit. Ah! Kuiro meraung, benar-benar gila, menyeret tubuhnya yang berdarah, dan memasuki kehampaan untuk kedua kalinya. Kali ini, dia berubah menjadi tubuh utama, dengan tubuh sebesar gunung, dan dia tidak tahu siapa dia, tetapi seluruh tubuhnya hitam pekat, seluruh tubuhnya ditutupi sisik, dan punggungnya memiliki tulang taji, yang masing-masing seperti pisau baja, bersinar dengan cahaya sihir dingin, sepasang mata darah, sebesar tong anggur, merah seperti darah. Selain itu, dia membuka metode terlarang, dengan biaya membakar sumbernya, dengan imbalan kekuatan tempur yang kuat. Namun, di depan Ye Chen, ini semua sia-sia, dan kekuatan tempur yang diperoleh sebagai gantinya hanyalah kekuatan eksternal, dan sulit untuk menyembunyikan bekas luka di tubuh, artinya, Kuilo hari ini tidak memiliki apa-apa selain penampilan. Ye Chen tetap diam dan tidak bergerak. Dia hanya bisa melihat alisnya, dan cahaya ilahi melesat langsung ke langit. Memalingkan muka, dia menyadari bahwa itu adalah kuali yang kacau. Hanya butuh beberapa saat sebelum dan sesudah, dan itu menjadi besar. Dunjia Tianzi emas mengelilingi tubuh kuali, mengatur diri mereka sendiri, dan penglihatan kacau akan diubah sesuai. Jika Anda mendengarkan dengan cermat, Anda juga dapat mendengar suara surgawi yang terjalin dengan jalan, yang bergema tanpa batas. Bersenandung. Chaos Cauldron berdengung dan terbang turun di langit, membawa paksaan luar biasa yang akan menghancurkan zaman. Engah. Tubuh Kuiro meledak dalam sekejap, hancur menjadi lumpur berdarah, dan jatuh ke tanah untuk ketiga kalinya. Kali ini,
Ye Chen tidak memberinya kesempatan. 99 dan 81 formasi Kaisar Dao Fuxi langsung dikerahkan, satu demi satu, dan 9 formasi terhubung satu demi satu. Mereka beroperasi sendiri, yang cukup untuk menyegel alam semesta. Kuiro ditekan, dan baru saja bangun, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia terjebak oleh formasi. Berikan padaku. Bahkan Dong Huang Taixin dikejutkan oleh kegigihan hidup orang ini. Sayang sekali dia menghadapi Ye Chen, dan tidak peduli bagaimana dia membombardirnya, akan sulit untuk menghancurkan Fuxi, cara Kaisar. Lingkaran sihir tingkat ini terlalu mendominasi, bahkan pada puncaknya, dia mungkin tidak dapat menembusnya, apalagi setengah hidupnya tersisa saat ini, dan dia tidak memiliki perlawanan untuk ditekan. Kamu melakukannya dengan indah. Melihat Kui Luo ditekan, semua kultivator surgawi dan manusia berteriak, sangat bersemangat. Aku akan mengatakannya saja. Bagaimana Laoki bisa kalah? Kaisar kera kecil menyeringai. Ini sangat baik untuk saudaraku, Kui Niu berkata dengan penuh arti. Ye Chen adalah yang terbaik di antara sedikit yang memujanya, dan Kui Luo dikalahkan siapa lawan di peringkat yang sama. Semua kaisar dan putra menggelengkan kepala dan tertawa. Kebanyakan dari mereka bukan lawan Kuelo, tetapi mereka dikalahkan oleh Ye Chen yang terluka. Tidak ada keraguan bahwa kaisar muda tidak dapat dibandingkan dengan kaisar. Seperti yang diharapkan, Dong Huang Taixin mengangkat bahu. Orang tua ini, yang mendengar terlalu banyak kata, tidak bisa menahan bibirnya, apa yang salah dengan dunia ini? Semua talenta hilang untukmu, Dacu. Bagian depan adalah Ye Chen, dan bagian belakang adalah Yao Qi. Mereka milik keluargamu. Mereka semua adalah tempat berkumpulnya nerotik. Tidak masuk akal jika bakat seperti itu dapat dihasilkan. Melihat Hong Huang di seberang, wajahnya tidak terlalu jelek. Saya pikir Kuilo bisa membunuh Ye Chen, tapi siapa sangka kekalahan itu akan sangat tragis, terutama suku Kuilo yang ekspresinya paling garang, dan sudah ada lebih dari satu prajurit kuasi kaisar dalam kegelapan. Membidik Ye Chen, siap membunuhnya setiap saat Ye Chen, meskipun Kui Luo dikalahkan, dia masih putra kaisar, jadi dia tidak bisa mati. Kamu kalah. Di bawah tatapan orang banyak, Ye Chen berbicara dengan ringan. Meskipun kata-katanya sederhana, itu jatuh ke telinga Kuilo, tetapi itu seperti guntur abadi, dengan kekuatan tak terbatas, yang mengejutkannya hingga runtuh. Ah! Raungan Kui Luo datang dari jiwa, tidak hanya pikirannya runtuh, tetapi bahkan imannya juga runtuh. Yang dihancurkan oleh Ye Chen Seng adalah putra kaisar, dan dia menyatakan dirinya abadi. Dia memiliki banyak jenis kekuatan kekaisaran, tetapi kalah dari orang suci yang terluka. Kesombongan dan kemuliaannya menjadi lelucon yang menyedihkan. Karena kamu kalah, aku akan mengambil nyawamu, kata Ye Chen dengan tenang, sudah mengangkat telapak tangannya. Zuzi, tantang kamu. Kaisar semu dari klan Kui Luo dengan marah menegur, dan seberkas cahaya abadi menyapu. Ye Chen sudah menduga bahwa dia akan dipukuli sambil berdiri, dan berganti tempat dengan Ke Luo. Engah. Mekarnya bunga darah penuh dengan sihir, dan juga sangat halus jiwa Kaisar Luo yang agung terhempas di tempat, dan dia tidak bisa mati lagi. Semua langit dan manusia heboh sejenak, tipuan tubuh suci benar-benar meleset. Sialan. Klan Kuilo bergerak serempak, menutupi langit dan menutupi bumi. Kuilo Zundi yang bergerak sebelumnya memiliki ekspresi paling ganas, dan dia masih ceroboh. Tanpa diduga, Ye Chen akan mengubah langit dan mengubah tempat. Tidak hanya mereka bergerak, tetapi juga orang-orang prasejarah yang hadir, tanpa urutan tertentu, seperti lautan hitam pekat, menelan setiap jengkal dunia. Mereka tidak bodoh. Mereka tahu bahwa Ye Chen tidak dapat menggunakan jalan surga untuk melarikan diri, jadi mereka sangat ingin membunuh Ye Chen. Kesempatan ini sekali dalam 1000 tahun. Jika Anda melewatkan waktu ini, akan sulit untuk dibunuh. Dia lagi. Kamu menggertakku, surga dan bukan siapa-siapa. Jenderal Dewa Tianjiu mendengus dingin, melangkah keluar, dan berdiri di depan Ye Chen, paksaan yang mendominasi menyebar ke seluruh dunia, dan kekuatan Kaisar Semu Puncak mengguncang dunia. Muncul bersama adalah Dong Huang Taixin dan Yue Huang, satu di kiri dan satu di kanan, seperti ratu dunia tak tertandingi. Orang-orang tua dari surga tidak akan bisa hanya menonton. Mereka yang berada di atas level orang suci agung terwujud satu demi satu, masing-masing dengan senjata ajaib tergantung di kepala mereka, dan aura mereka terhubung menjadi satu, agung dan agung. Suku prasejarah membunuh mereka, dan bayang-bayang menutupi langit dan matahari. Tidak peduli jumlah atau darah, mereka benar-benar menekan langit. Wajah ganas mereka sepertinya menunjukkan kepada dunia bahwa Ye Chen harus mati. Melihat ke bawah ke langit, satu timur dan satu barat, dua tim langit dan alam liar, telah menjadi situasi konfrontatif, bau mesiu kuat,
hanya satu percikan, dan perang besar akan pecah, dan perang ini akan tak tertandingi dan akan menyapu seluruh dunia di semua surga dan banyak sekali alam, tidak ada yang bisa menjadi baik pada dirinya sendiri. Suasana langsung ditekan hingga ekstrim, dan bahkan kabut darah yang berterbangan pun membeku. Serahkan Ye Chen, agar tidak ada yang mati. Kaisar Kui Luo Zun meraung dengan marah. Kamu masih tahu bahwa orang-orang sedang sekarat. Dong Huang Taixin hanya bisa mencibir, sejak kelahiran dunia prasejarah, berapa banyak orang yang telah dibantai di dunia, bukankah menurutmu konyol mengatakan ini? Kata-kata Sang Dewi masuk akal. Pak Tua, aku suka mendengarkan. Seorang Zundi tua dari Zuntian memegang tangannya. Ketika iblis menyerbu, mereka semua tidak bisa mundur. Apakah Anda layak untuk makhluk hidup? Kontrak hidup dan mati dibuat oleh Kaisar Anda. Jika Anda kalah, Anda akan mati. Selain itu, Kaisar Anda bukankah kamu yang membunuh Ye Chen? Orang-orang tua di surga, setiap kata yang kamu ucapkan masuk akal, tidak lemah dan panjang. Kali ini, beralih ke generasi muda surga memiliki banyak arti, saya sangat lega memiliki sesepuh ini. Hari ini, Hong Huang saya hanya ingin Ye Chen mati. Jika tidak, langit akan diratakan. Kemarahan klan Hong Huang berteriak, mengguncang langit, dan mereka tidak mau mendengarkan langit dan orang-orang. Mata darah itu merah dan menakutkan, sepertinya menulis kalimat, jika Anda tidak menyerahkan orang, maka Anda akan memulai perang. Mengenai hal ini, Dong Huang terlalu malas untuk mengatakan apa-apa. Dia benar-benar mengira kita ketakutan. Jika kita memulai perang, kita akan memulai perang. Paling buruk, kita akan mati bersama. Saya sudah hidup cukup lama, jadi saya akan menarik Hong Huang untuk dimakamkan bersama saya. Untuk mengatakan itu adalah yang paling langsung, itu masih Jining Suang. Prajurit Kekaisaran Yurui langsung keluar dari tubuh, dan langsung menuju ke langit, untaian hukum dan hukum yang ekstrim, menghancurkan kubah langit abadi, menghancurkan langit dan menghancurkan bumi. Pada saat kritis, itu menantu perempuan. Ye Chen batuk darah dan berdiri diam. Masih muda menggunakan tentara kaisar, dan orang-orang prasejarah mati dalam sekejap, dan mereka kembali ke trik ini lagi. Namun, tidak semua orang prasejarah takut pada prajurit kaisar. Hanya satu nafas sebelum dan sesudah, ada aurora lain yang menyerbu ke dalam malam, itu adalah pedang ajaib, diukir dengan pola kaisar kuno, dan ada juga hukum cara ekstrim yang menggantung, dan kaisar cara ekstrim diselimuti dunia. Itu adalah prajurit kekaisaran dari klan Kui Luo, menghalangi kekuatan ilahi dari prajurit kekaisaran Yurui, dan bahkan kaisar telah pergi, jadi tidak ada yang perlu dikhawatirkan, itu rusak, dan dia memutuskan untuk menghancurkan Ye Chen. Kedua prajurit kaisar saling berhadapan, dan suasananya bahkan lebih menindas, seolah-olah perang akan segera dimulai di detik berikutnya. Namun, pada saat ini, ledakan tiba-tiba terdengar, mengguncang seluruh langit. Pada saat berikutnya, ketiadaan hancur, dan sesosok berlumuran darah terbang keluar dari dalam, melewati medan bintang satu demi satu, dan menabrak Xuan Wangxing, meruntuhkan gunung raksasa. Surga dan Hong Huang, yang akan memulai perang, sedikit mengernyit, dan memalingkan muka satu demi satu. Tapi di tengah kerikil yang berterbangan, seorang pemuda berbaju ungu, mencengkeram bahunya, terhuyung-huyung. Lukanya terlalu berat, tubuhnya berlumuran darah, dan ada jejak kaki berdarah di setiap langkahnya. Yang aneh adalah dia sosok terkadang ilusi dan terkadang padat. Potensi pemaksaan kuno membuat semua dewa dan jenderal terlihat pucat. Si Ken, anak pesawat. Terlalu banyak senior yang terkejut, sepertinya mengenali pemuda itu. Bagaimana mungkin dia masih hidup? Pada saat ini, bahkan klan Great Desolate tidak bisa menyembunyikan keheranan mereka, mata mereka penuh ketakutan, seolah-olah mereka tahu seperti apa keberadaan patung itu. Dia adalah Si Ken. Ye Chen bergumam pelan, dia pernah disebut-sebut oleh Ren Wang di masa lalu. Tabu genderang perang, dan iblis menyerbu. Di tengah keheranan kerumunan, Si Ken batuk darah, dan mengucapkan perubahan hidup, serak dan kelelahan. Episode 2202 Surga Berkumpul. Invasi Setan Surgawi. Ketika dunia mendengar ini, wajah mereka berubah ketakutan, dan bahkan hutan belantara tidak terkecuali. Tentara iblis telah menyerbu, dan wilayah es telah sepenuhnya dimusnahkan. Si Chen mengguncang tubuhnya, dan akhirnya menstabilkan sosoknya, mengeluarkan banyak darah dari sudut mulutnya, dan dengan beberapa kata, dia mengungkapkan perubahan pada wilayah. Iblis surgawi harus melewati gerbang surga. Ketika mereka memasuki surga, bagaimana mereka bisa menyerang dari wilayah es? Ekspresinya sangat jelek, dan firasat buruk menjadi kenyataan. Mungkin ada kaisar iblis surgawi. Zun Tianzun memandang Si Ken tanpa menyipitkan mata. Jika ada seorang kaisar yang memanifestasikan dirinya, dia pasti sudah menginvasi surga.
Sebelum si Ken bisa mengatakan apa-apa, Ye Chen mengambil alih pembicaraan, aku belum melihat iblis surgawi membunuhku, jadi aku harus menunggu kaisar iblis surgawi yang akan datang. Seharusnya tidak. Bagaimana mungkin surga tidak memiliki tanda-tanda invasi iblis? Ada susunan kaisar langit, menutupi misteri itu. Si Ken batuk darah lagi, bernapas dengan lemah. Begitu kata-kata ini keluar, semua kaisar semu mengerti, terutama Dong Huang Taixin, yang sangat tersentuh. Di masa lalu, ketika iblis surgawi menyerbu Dacu, itu karena formasi kaisar surgawi untuk menutupi misteri sehingga langit tidak menyadarinya. Jika para biksu Dacu tidak berjuang mati-matian, sekte surgawinya pasti sudah melakukannya. Menjadi debu dalam sejarah, tidak mengherankan jika tidak ada tanda. Pada saat ini, dunia akhirnya mengerti mengapa seseorang yang sekuat si Ken juga terluka parah. Tahukah Anda, yang dihadapi oleh Medan Es adalah seluruh pasukan iblis surgawi, jumlah yang kuat benar-benar ditekan, dan anak-anak dari bidang vertikal hampir tidak dapat membalikkan keadaan. Sudah melawan langit untuk menerobos kaisar surgawi pembentukan. Itu juga berkat dia menerobos formasi kaisar langit dan melarikan diri dari domain es, jika tidak, langit mungkin bahkan tidak tahu bahwa iblis langit menyerang sampai saat itu, dan jika kaisar iblis langit turun, langit pasti akan menjadi hancur. Drum pertempuran surga, sekarang. Dong Huang Taixin dengan ringan memarahi, dan disegel dengan satu tangan. Segera, saya melihat genderang perang bermanifestasi di langit berbintang, berukuran ratusan kaki, terukir dengan pola jalan kaisar, kuno dan perubahan kehidupan. Jika Anda melihat lebih dekat, Anda masih bisa melihat dewa-dewa di jalan kaisar, yang tampaknya tersembunyi. Ini adalah genderang perang surga, dilemparkan dari tulang kaisar Pangu. Di era jauh tertentu, genderang ini diabadikan di Great Chu oleh Kaisar Kunlun, dan hanya akan dipukul ketika langit dalam bahaya. Dong Huang Taixin memanggilnya dari gerbang Tianmen dengan kekuatan gaib yang besar melawan langit. Ye Chen, pukul genderang perang. Tian Jiu mengeluarkan dentang, dan mengenakan baju perang. Para dewa tidak perlu memberitahu, Ye Chen telah naik ke surga, menggunakan stick drum asli. Pada saat yang sama, si Ken mengatupkan kedua telapak tangannya dan membuka pintu raksasa yang mengarah ke langit. Pintu ini adalah jalan masuk ke wilayah es, dianggap sebagai bakat putra pesawat, dapat melakukan perjalanan dengan bebas tanpa penghalang bidang penglihatan, hanya putra pesawat yang dapat dengan mudah membuka jalur ini. Melalui terowongan wilayah es, dunia tampaknya dapat melihat wilayah es, di mana tulang telah menjadi gunung, darah telah mengalir ke sungai, dan pilar Optimus yang hitam pekat mengalir melalui langit dan bumi, terukir dengan pola ajaib jalan kaisar, bersinar dengan cahaya iblis, dengan itu sebagai pusatnya, iblis langit hitam seperti lautan luas, menutupi langit dan bumi, dengan sepasang mata bermuka dua, semuanya ganas dan menakutkan, seperti setan, menjilat lidah merah. Seperti yang dikatakan Ye Chen, alasan mengapa mereka tidak menyerang langit adalah karena mereka sedang menunggu kedatangan Kaisar Iblis Surgawi, dan Zuntian Zundi tahu bahwa mereka ingin memasuki wilayah es melalui lorong untuk menyerang pilar Optimus dengan kekuatan, dan berusaha untuk bertarung sebelum Kaisar Iblis Surgawi datang. Hancurkan fondasi iblis di surga. Ayo pergi. Sebelum Kaisar Zun bisa pergi, mereka mendengar Kui Luo Zun mendesis keras, berkorban ke gerbang kerajaan Kaisar, dan mundur secara kolektif. Suku prasejarah lainnya, tanpa urutan tertentu, jelas ingin lari. Musuh mendekat, kamu menunggu untuk melarikan diri. Teriak Kaisar Sok Surga dengan marah. Hidup dan mati surga tidak ada hubungannya denganku, Kaisar Zun Honghuang mencibir, dan masing-masing memasuki gerbang Daoyu Kaisar. Mereka telah melakukan hal semacam ini lebih dari sekali, dan pencuri sangat ahli dalam hal ini. Postur membuka dan bersembunyi. Ji Ningsuang naik ke langit dalam satu langkah, mendesak prajurit Kaisar Yurui untuk menghentikan suku prasejarah. Namun, gerbang domain Dao Kaisar terlalu keras, dan dengan restu dari Dewa Dao Kaisar, bahkan sulit bagi tentara Kaisar untuk menerobosnya, jadi kita harus tak berdaya, menyaksikan orang-orang prasejarah melarikan diri secara kolektif, tetapi tidak ada yang bisa kita lakukan. Dia, sialan, Kui Niu berteriak, matanya berkobar-kobar. Para biarawan surga juga sangat marah sehingga hati mereka hancur, dan kutukan mereka memenuhi bidang bintang. Namun, kutukan mereka sia-sia, dan Hong Huang tidak mau ikut perang. Mengenai hal ini, Ye Chen tidak mengatakan sepatah kata pun, kesunyian itu mengerikan, tidak peduli seberapa marahnya dia, tidak ada gunanya, yang harus dia lakukan adalah terus menabuh genderang, memanggil yang kuat dari surga untuk membantu dalam pertempuran, dan menyerbu pilar Optimus. Adapun suku prasejarah, ketika Kaisar Huang kembali 1 tahun lagi, mereka pasti akan dibersihkan satu per satu. Dia diam, Dong Huang Taixin,
Yue Huang dan yang lainnya juga diam. Mereka sudah benar-benar kecewa dengan klan Desolate besar. Sekarang langit dalam bahaya, akan lebih baik untuk tidak membuat masalah, tetapi mereka masih ingin bertanya klan Desolate hebat untuk membantu. Dewa Jenderal Tianjiu adalah yang pertama berangkat, melangkah ke gerbang raksasa, dan langsung menuju ke wilayah es, diikuti oleh Kaisar Semu Surga, pria berbaju besi dan wanita berpakaian perang, pria seperti dewa perang yang tak tertandingi, wanita seperti ratu tiada taraf, masing-masing dengan ekspresinya, semua menganggap kematian sebagai rumah, tindakan ini sama saja dengan bunuh diri. Jika aku dimakamkan, kamu akan menjadi Tuan Langit yang mendalam berikutnya. Ketika Dong Huang Taixin pergi, dia melirik Ye Chen, dan pandangan itu adalah kepercayaan dan keinginan terakhir dari senior. Ye Chen ada di sini, Dacu ada di sini, kata Ye Chen dengan jelas, sumber dari tubuh suci berkumpul, dan dengan keras menabuh genderang perang di surga. Suara genderangnya adalah panggilan, dan dia juga mengirimkan semua senior. Senior tua hari ini sangat mirip dengan tentara ekspedisi Great Chu saat itu. Setelah waktu ini, kebanyakan dari mereka tidak akan kembali, dan darah serta tulang mereka akan terkubur di medan es. Diiringi dengan suara genderang, nenek moyang langit berangsur-angsur menjauh, punggung mereka sangat menakjubkan. Setelah itu, saya melihat serangkaian kaisar dan cahaya langit mengejar mereka. Itu adalah senjata kaisar, yang sepertinya terinspirasi oleh suara genderang, dan datang dari langit berbintang yang jauh untuk membantu Kaisar Semu dalam pertempuran dan menyerbu pilar Optimus. Setelah sekian lama, saya mendengar suara gemuruh datang dari medan es. Para Kaisar Semu Surga yang telah masuk sudah memulai perang dengan iblis. Pada saat ini, tidak perlu melihatnya, hanya mengandalkan imajinasi untuk mengetahui bahwa pertempuran itu brutal, dan kehidupan segar mekar menjadi bunga darah yang halus dan indah di pasukan iblis surgawi, yang mengejutkan. Keturunan surga telah berkumpul dan memblokir jalan di wilayah es, dan mereka telah mengaktifkan kekuatan tempur puncak mereka. Jika leluhur surga dimusnahkan, iblis surgawi pasti akan menyerang, dan mereka akan membangun tembok besar berdarah di sini. Ye Chen tampak diam, tetapi di dalam hatinya, dia meraung. Dia memanggil 6 alam dunia manusia, berharap keduanya bisa melewati langit saat langit dalam bahaya. Jika ketiganya cocok bersama, mereka akan memiliki kekuatan tempur yang hebat, dan mereka akan mampu untuk bertarung jauh-jauh dari surga ke pilar Optimus pada saat itu. Iblis Zongtian memiliki seorang kaisar yang turun, dan dia juga memiliki kepercayaan untuk membantai kaisar lagi. Namun, tidak ada tanggapan atas panggilannya, Hong Chen dan Liu Dao juga tidak muncul. Bukan hanya mereka, bahkan kaisar semu puncak lainnya yang harus dirampok, juga gagal kembali melawan langit. Pada saat ini, matanya merah. Itu benar-benar memenuhi ramalannya di masa lalu, kekuatan pertempuran surga lemah, dan alam iblis surgawi benar-benar menyerang, seperti 6 dunia manusia, Kaisar Chu, para dewa kaisar, terlalu banyak semu puncak kaisar, semuanya masih dalam proses perampokan. Jika serangan kuat Zundi Zuntian gagal, siapapun yang akan memblokir pasukan iblis surgawi, dan siapapun yang akan berperang melawan iblis surgawi kaisar besar, tanpa kecelakaan, semua surga di 10.000 daerah akan hancur. Yang membuatnya tidak berdaya adalah Eye of Samsara mengklaim bahwa jika dia bisa bergerak ke jalan surga, dia bisa menyelam melalui lubang hitam, asalkan arah dan posisinya akurat, dia mungkin benar-benar bisa menghancurkan pilar Optimus. Sangat disayangkan saat melawan Kuiluo, mata reinkarnasi bertabrakan dengan mata pelari roda, dan semuanya menjadi kebencian selama berabad-abad. Tiba-tiba, dia mengangkat matanya dan menatap Misty. Dia sepertinya bisa melihat gunung alam dunia bawah melalui 2 dunia manusia dan dunia bawah, dan juga sepertinya bisa melihat 2 makhluk tertinggi di puncak alam. Gunung melalui ketiadaan. Saya memiliki beberapa harapan, saya berharap Kaisar Huang dan Kaisar dunia bawah akan datang ke surga, apakah itu Kaisar tertinggi atau tubuh suci Dacheng, hanya satu yang cukup untuk menyelamatkan semua makhluk hidup. Di Huang dan Kaisar dunia bawah dapat melihat harapannya, tetapi kedua makhluk tertinggi itu tetap diam. Sebagai makhluk tertinggi, mereka mengetahui lebih banyak rahasia dan secara paksa menerobos bagian itu, dengan konsekuensi yang lebih serius. Kaisar dunia bawah menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Kaisar agung yang mencengangkan di masa lalu, dia ada di sini, menyaksikan invasi iblis surgawi berulang kali, menyaksikan langit tanpa daya, diwarnai merah berulang kali oleh darah, tetapi tidak dapat membantu, bukan karena dia tidak berani, itu karena dia tidak bisa, dia tidak bergerak saat itu. Begitu pula Jinxi. Sebagai kaisar besar dunia bawah, dia memiliki misi yang lebih penting.
Di sampingnya, Emperor Desolation seperti sebuah monumen, berdiri diam di tengah angin dingin, mata emas dewa itu, bersinar dengan cahaya sedingin es, megah dan megah, berdiri bahu-membahu dengan Kaisar, tetapi hanya bisa menyaksikan pertempuran dalam kegelapan dunia bawah nama Kaisar Huang telah menjadi lelucon. Boom, boom, boom. Genderang perang di surga masih berdenyut, kuno dan panjang, bergema tanpa batas di seluruh langit di semua wilayah, seolah-olah membawa kekuatan sihir yang tak tertahankan, tetapi hati mereka yang mendengarkannya akan bergetar, itu adalah panggilan Kaisar. Gendang pertempuran surga. Suara-suara terkejut datang dan pergi, menyapu bidang bintang satu demi satu. Invasi setan surgawi. Kata-kata Ye Chen diintegrasikan ke dalam suara drum dan menyebar ke seluruh dunia. Kata-katanya langsung menimbulkan gelombang, dan semua biksu dari seluruh dunia, tidak peduli mereka yang mundur, mereka yang merayu gadis, mereka yang berkelahi, mereka yang menikah, atau mereka yang pergi tidur, semuanya melangkah ke langit berbintang di pada saat yang sama, leluhur yang tak terhitung jumlahnya, generasi muda yang tak terhitung memasuki portal tingkat Kaisar satu demi satu, bergegas ke medan perang yang jauh, pergi ke langit berbintang, berperang melawan iblis, dan mempertahankan tanah air mereka. Perang, perang, perang. Langit berbintang penuh dengan raungan, datang dari jiwa, dan darah pertempuran sudah mendidih. Semua orang tahu apa yang dilambangkan oleh suara genderang perang. Kecuali langit dalam masalah, mereka tidak akan pernah menabuh genderang perang dari surga. Perang, perang, perang. Suara mendesis Chu Agung adalah yang paling keras. Setelah ratusan tahun, Istana Surgawi Chu Agung berkumpul lagi, semua mengenakan baju perang kuno, semua memegang pedang es di tangan mereka, dan semua memegang bendera pertempuran Agung Chu Hai. Secara kolektif bertarung keluar dari kampung halaman mereka, dan pertahankan gunung dan sungai besar di belakang mereka dengan daging dan darah. Perang, perang, perang. Raungan ke arah Xuan Huang juga mengguncang bintang-bintang, faksi besar yang tak terhitung jumlahnya bersatu, dan puluhan ribu kapal perang kuasi Kaisar, semuanya syarat dengan biksu, telah berlayar ke Laut Bintang Xuan Huang, mengendarai angin dan ombak sepanjang jalan. Situasinya tidak baik. Zhongzhu Tianzu, Tianzu Dimi naik ke Jiuxiao, dan memandang Xuan Xing dari kejauhan. Keduanya tidak menanggapi perampokan, tetapi mereka ditakdirkan untuk menyaksikan bencana. Dalam hal ini pertempuran, langit kemungkinan akan hancur karena kekuatan tempur Wanyu, dia berada di tahap terlemah. Bagaimanapun, tetaplah pada area terlarang. Wangchuan Gurun Barat, kata-kata Meng Po datang. Bibirnya mati dan giginya dingin. Tidak ada gunanya menempel padanya. Purgatory Desolation Timur, terdengar kata-kata yang samar dan kesepian. Bantu surga tanpa syarat, kata Beiyue Huangquan dengan dingin. Jika Raja Surgawi tidak ada di sini, tidak perlu meminta perintah. Kata-kata bergema dari Belanda di wilayah selatan. Setelah 3 atau 2 saat hening, 5 area terlarang bergetar bersama, satu demi satu tembakan Daoxian Mang Kaisar di malam hari, dan ada ratusan artefak Kaisar, mereka terbang keluar dari area terlarang secara kolektif, melintasi lautan bintang Xuan Huang, dan langsung pergi ke langit berbintang Wang Xuan.